Siapa yang diberkati boleh lambaikan tangan pagi hari ini. Saya kita percaya bahwa hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Amin, puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul berdoa di tengah jawaban yang belum datang. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu terlebih dahulu, mari kita sama-sama sekali lagi bangkit berdiri di dalam 1 Samuel 1 ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Kita akan membaca, saya akan baca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu bisa membantu membaca ayat yang genap. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Ayat 10 silakan. Ayat 11 sama-sama. Kemudian benasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Amin, puji nama Tuhan. Saya bisa membayangkan betapa Samuel tidak pernah disentuh pisau cukurnya, rambutnya pasti gondrong, betul Bapak Ibu yang kasih. Ya, pagi hari ini saya ingin berbicara tentang doa. Dan saya percaya setiap orang Kristen itu, doa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Benar Bapak Ibu kasih? Setiap dari kita pasti pernah berdoa. Tetapi saya mau bertanya pada Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, adakah di antara kita yang sudah berdoa dan bergumul begitu lama dalam hidup Anda? Tetapi sampai hari ini Anda masih menunggu jawaban doa. Sampai hari ini Anda masih menunggu terobosan. Sampai hari ini Anda masih menantikan mujizat dari Tuhan. Ketika kita berdoa dan begitu lama kita belum mendapatkan jawaban doa, terkadang itu melelahkan kita sebagai orang Kristen. Benar gak Bapak Ibu terkasih? Ketika ada beberapa orang yang sudah menikah bertahun-tahun dan berdoa sama Tuhan, membutuhkan anak di dalam kehidupan pernikahan mereka, tetapi berbulan-bulan demi bulan hanya kekecewaan kalau sudah bertahun-tahun sepertinya mandul dan tidak punya anak. Mungkin dari kita ada yang berdoa untuk pekerjaan. Berapa lama Anda bergumul untuk dapat satu pekerjaan, tetapi hari demi hari yang Anda dapatkan hanyalah penolakan demi penolakan dari surat lamaran Anda. Ada yang berdoa mungkin dengan kesembuhan. Beberapa dari Anda berdoa agar Anda sembuh. Tetapi hari demi hari yang Anda dapatkan adalah diagnosa yang semakin memberatkan hidup Anda. Beberapa dari Anda mungkin berdoa sama Tuhan agar terjadi pemulihan di dalam keluarga Anda. Tetapi hari demi hari anak Anda semakin ribut, satu dengan yang lain saling bermusuhan, cekcok, dan keluarga Anda semakin tidak harmonis. Beberapa dari Anda berdoa supaya anak Anda berhasil dan sukses. Tapi hari-hari ini anak Anda malah tidak mau sekolah dan mau jadi ojek online. Saya nggak tahu apa yang sedang Anda gumuli, apa yang sedang Anda berdoakan, dan Anda sedang gumulkan hari-hari. Begitu lama yang Anda sedang doakan. Terkadang ketika doa kita ini belum dijawab, bukan kita tidak percaya sama Tuhan. Jujur kalau kita boleh jawab dalam hati kita, terkadang yang kita harapkan itu tidak jadi-jadi. Pengharapan kita lama-kelamaan mulai sirna. Benar nggak Bapak Ibu terkasih? Dan apalagi kalau kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka mendapatkan jawaban, mereka mendapatkan mujizat, mereka mendapatkan kesembuhan, mereka melihat keluarganya dipulihkan. Hari-hari ini, terkadang kita di dalam penantian kita kadang tanya sama Tuhan, apa Tuhan itu tidak tahu yang aku sedang alami? Apa Tuhan itu tidak pernah mendengar doaku? Apa Tuhan itu tidak peduli sama hidupku? Apa mungkin aku ini kurang iman? Apa mungkin ada dosa dalam hidupku? Terkadang Bapak Ibu ada dua hal dalam hidup kita, penderitaan dan penantian. Benar penderitaan itu menyakitkan. Anda berdoa untuk usaha Anda untuk segera maju. Tetapi Anda melihat hasilnya tidak seperti yang diharapkan.
Penantian itu lama-kelamaan menggerogoti pengharapan kita, Bapak Ibu terkasih. Tetapi pagi hari ini saya ingin kita belajar dari kehidupan seorang yang bernama Hana. Dan biarlah saya berdoa supaya kita mendapatkan kekuatan dan pengharapan yang baru di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Hana ini seorang yang biasa, wanita biasa. Dia bukan seorang tokoh masyarakat, dia bukan seorang nabi, dia bukan seorang pemimpin. Dia seorang wanita biasa. Saya percaya hidupnya sama dengan kita semua. Dia hanya seorang ibu rumah tangga. Dia juga punya masalah. Dia punya pergumulan. Dia berdoa buat sesuatu terjadi dalam hidupnya yang begitu lama. Kita semua juga tahu apa yang dia gumuli dalam hidupnya. Dia berdoa begitu lama dan belum dijawab sama Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Amin. Dia bukan Tuhan yang tidak sayang sama kita, dia bukan Allah yang tidak peduli sama kita. Tapi bila kita boleh mendapatkan kekuatan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, melalui kehidupan Hana ini, yang setuju katakan amin. Amin. Mari kita akan belajar lebih dekat lagi tentang kehidupan Hana. Siapa ini Hana? Hana ini di dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan, ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunung Efraim namanya Elkana, bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Dikatakan orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Anda bisa lihat gambar di sini. Ada satu keluarga Elkana ini punya 2 istri, yang satu bernama Hana, yang duduk itu, dan satunya bernama Penina. Hana arti namanya adalah penuh kasih karunia, penuh dengan anugerah. Tetapi seakan-akan hidupnya tidak seperti arti namanya itu, tidak penuh dengan kasih karunia, tidak penuh dengan anugerah. Karena apa? Dia sendiri tidak punya anak. Dia sendiri mandul. Sepertinya seakan-akan dia tidak menikmati berkatnya Tuhan. Sedangkan di sisi lain ada seorang wanita di dalam keluarga yang sama bernama Penina. Arti namanya adalah subur, produktif, berbuah. Dan benar, anaknya banyak. Anaknya jauh lebih, sepertinya seakan-akan hidupnya diberkati jauh lebih daripada Hana. Seakan-akan Tuhan tidak adil. Seakan-akan Tuhan berpihak kepada Penina. Anda bisa lihat gambar di sini. Bagaimana seorang wanita yang menikah selalu mendambakan untuk punya keturunan. Benar Bapak Ibu? Dan seorang wanita yang tidak bisa menghasilkan keturunan, betapa malunya dia. Dia tidak bisa mengandung, dia tidak bisa punya anak. Dan itulah Hana. Namanya adalah penuh kasih karunia. Namanya adalah penuh dengan anugerah. Dia berdoa supaya dia boleh punya kandungan. Dia berdoa supaya dia boleh punya anak. Tetapi apa yang terjadi? Bertahun-tahun dia berdoa. Bertahun-tahun dia mendambakan jawaban doa itu. Bertahun-tahun juga dia hanya menunggu dan menunggu. Sudah berapa lama Anda berdoa dan menunggu untuk mendapatkan jawaban dalam doa Anda? Apa yang sudah Anda gumuli? Mungkin cerita Anda tidak jauh dari cerita Hana ini. Anda berdoa mungkin dengan pemulihan dalam pernikahan Anda. Anda berdoa untuk satu terobosan dalam keuangan Anda. Apapun yang Anda sedang gumuli, mungkin hidup Anda seperti Hana ini. Setiap hari dia melihat Penina. Penina punya apa yang dia doa, yang tidak dia punya. Apa yang dia sedang doakan. Penina punya anak yang banyak, dia tidak punya. Di dalam keluarga yang sama dia melihat anak-anak sedang bermain, Penina menggendong anak. Dan bahkan dikatakan di dalam 1 Samuel 1 ayat 7, Penina terus-menerus menyakiti perasaan Hana. Karena dia tidak punya anak. Bahkan setiap tahun mereka pergi ke Silo, ke bait Allah, berdoa. Seakan-akan setiap tahun Hana berdoa di bait Allah itu, dia pulang dengan tangan hampa. Dia pulang dengan tanpa jawaban. Seakan-akan itu menjadi pengingat dalam hidupnya.
doamu masih belum terjawab. Doamu masih belum terjawab. Doamu masih belum terjawab. Seolah-olah orang lain hidupnya maju, sementara hidupnya Hana hanya berhenti di titik yang sama. Penina seperti tampaknya diberkati hidupnya. Hana tampaknya sepertinya ditinggalkan hidupnya. Penina punya bukti, dia punya anak. Bukti kalau dia diberkati, bukti bahwa dia punya yang dia dambakan. Hana hanya memiliki doa di dalam hidupnya. Saudara, ini bukan bicara hanya sekitar punya anak atau tidak. Tetapi Hana melihat sendiri Penina. Dia melihat orang lain menerima apa yang dia sedang doakan bertahun-tahun begitu lama. Sekarang kita sebagai orang Kristen, kenyataannya dalam hidup kita, kadang kita berdoa, meminta kesembuhan. Baru seminggu orang lain yang mengalami sakit penyakit, loh kok sudah mengalami kesembuhan, bersaksi. Sedangkan kita doa begitu lama, Tuhan berkata, tak tersembunyi kuasa Allah. Amin Bapak Ibu. Kalau lain ditolong, loh Tuhan kok saya enggak Tuhan. Kadang kita bertanya sama Tuhan, berapa lama lagi aku berdoa agar aku menerima kesembuhan itu. Berapa lama lagi Tuhan aku berdoa dan menerima jawaban doaku. Anda mungkin berdoa untuk pasangan hidup, orang lain setahun pacaran saya langsung nikah dan dapat pasangan hidup. Anda berdoa untuk pekerjaan, orang lain malah dapat promosi. Anda berdoa untuk pelayanan bertumbuh, tapi Anda hari-hari malah capek dan lelah. Anda mungkin melihat orang lain kok kayaknya diberkati seperti Penina ini. Bukan hidup Anda. Yang Anda punya hanya doa, doa sama Tuhan untuk terobosan dalam hidup Anda, jawaban dalam hidup pernikahan Anda, dalam pergumulan apapun yang Anda sedang hadapi. Tapi sampai berapa lama lagi? Bapak yang terkasih, biar ini menjadi refleksi dalam hidup kita. Kadang orang berpikir begini, bukankah Tuhan itu maha kuasa sih? Tuhan bisa nggak menjawab setiap pergumulan hidup kita? Halo Bapak Ibu terkasih. Bisa nggak Tuhan membukakan rahim Hana? Kalau malam mungkin dia tidur terbaring, bisa nggak dia setiap kali menangis, dia berdoa sama Tuhan, Tuhan bisa nggak membukakan rahimnya? Untuk punya kandungan? Bisa. Katanya Tuhan maha tahu. Tidakkah Tuhan tahu betapa penderitaan Hana? Betapa dia menangis setiap hari dalam doanya. Bukankah Tuhan tahu kerinduannya? Bukankah Tuhan tahu rasa malu Hana sebagai seorang wanita yang tidak menghasilkan keturunan? Dibanding-bandingkan dengan Penina. Bukankah Tuhan juga tahu kebutuhan hidup kita pada pagi hari ini? Tetapi kalau Tuhan tahu kenapa Tuhan membiarkan Hana berdoa dan tidak mendapatkan jawaban. Kok Tuhan gak segera memberikan jawaban? Bukankah itu menjadi pertanyaan buat kita sebagai orang Kristen? Benar gak Bapak Ibu terkasih? Kalau Tuhan tahu, Tuhan sayang sama kita, kenapa kita doa sama Tuhan kok gak dijawab-jawab? Kenapa sepertinya ditunda? Sepertinya kok Tuhan diam? Kenapa Tuhan? Dan pagi hari ini biarlah kita boleh mendapatkan kebenaran firman Tuhan ini dan boleh menjadi kekuatan buat hidup kita. Amin. Yang pertama, Tuhan tahu kebutuhan kita. Kita akan baca sama-sama di dalam Matius 6 ayat 8 sampai 9. Matius 6 ayat 8 sampai 9 berkata, jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu, apa Bapak Ibu? Mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu dan lain sebagainya. Bapa kita yang di surga tahu gak Bapak Ibu? Halo? Tahu. Bahkan sebelum kita minta kepadanya, dia tahu apa yang kita perlukan. Berarti setiap apa yang kita mau doakan aja itu Tuhan sudah tahu pergumulan hidup kita. Amin. Dia tahu penderitaan kita, dia tahu masalah kita, dia tahu apa yang kita sedang hadapi, apa yang kita tangisi dalam hidup kita. Tuhan tahu. Tuhan juga tahu. Hana itu pergi ke Silo untuk doa minta apa. Dia tahu juga. Tetapi kadang muncul pertanyaan kita sebagai orang Kristen.
Bukankah firman Tuhan berkata gini, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Benar? Carilah maka engkau akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Benar enggak? Mau sampai kapan Tuhan aku ngetok pintu? Mau sampai kapan aku mencari? Aku doa minta sama Tuhan. Sampai kapan Tuhan masalah ini berlarut-larut? Aku enggak kuat Tuhan lama-lama. Aku enggak tahu Tuhan rancanganmu apa. Aku enggak tahu. Sampai kapan kok Tuhan enggak jawab aku Tuhan? Bapak yang berkasih, biarlah pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan tentang doa. Karena doa itu bukan sekedar kita menyampaikan kebutuhan kita sama Tuhan. Terkadang doa itu belum dijawab sama Tuhan. Karena Tuhan itu mau kita membentuk hubungan kita sama Tuhan dulu melalui doa. Amin. Tuhan mau membentuk hati kita. Tuhan mau membentuk relasi hubungan kita sama Tuhan. Tuhan yang inginkan adalah persekutuan dengan diri kita sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ada amin Bapak Ibu? Tuhan tuh tahu. Tuhan tuh bisa memberi, bahkan sebelum kita doa, Tuhan bisa kasih sama kita. Dia maha kuasa. Dia bisa ngasih jawaban doa, bahkan sebelum kita doa, dia bisa kasih. Tapi kenapa Tuhan izinkan kita untuk berdoa dan menunggu jawaban Tuhan? Kalau Tuhan mau agar di dalam penantian kita mendapatkan jawaban Tuhan. Hidup kita ini diubah, diproses. Hati kita ini dibentuk. Semakin dalam lagi, punya fondasi yang lebih kuat di dalam Tuhan. Dan kadang itu proses itu tidak enak dalam hidup kita. Menunggu janjinya Tuhan, menunggu jawabannya Tuhan, menunggu pemulihan Tuhan. Dan itulah yang terjadi dalam hidup Hana. Bertahun-tahun dia berdoa, bertahun-tahun dia menantikan di dalam hidupnya Hana. Sampai satu saat hidupnya diubahkan, hatinya diubah, hatinya dibentuk di dalam Tuhan. Kenapa terkadang kita menanti jawaban Tuhan? Kalau tidak kita sebagai anak kecil yang hanya minta Tuhan jawab, Tuhan kasih. Yang kita cari nanti bukan hanya tangannya Tuhan, bukan hatinya Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu kasih. Tapi Tuhan mau dekat dulu sama Tuhan. Punya kerinduan dulu dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Maka perkara-perkara yang besar Tuhan akan sediakan dalam hidup kita. Beri tepuk tangan buat nama Tuhan. Hana setiap tahun dikatakan berdoa, pergi ke bait Allah dan berdoa. Tapi dalam 1 Samuel 1 ayat 18 ada satu titik di mana Hana ini berkata, sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Ada satu damai sejahtera ketika hatinya mulai dibentuk, hatinya mulai berubah, karakternya mulai berubah. Hana mukanya tidak muram, dia dapat satu damai sejahtera, seakan-akan dia mendapatkan sesuatu. Tapi saya mau tanya, pada saat itu dia berdoa, apakah dia tiba-tiba hamil? Halo? Apakah dia tiba-tiba punya kandungan? Tidak. Dia menemukan identitasnya yang baru dipulihkan dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu kasih. Tuhan mau memulihkan gambar diri kita terlebih dahulu. Kalau tidak, Hana ketika dia punya Samuel, dia akan selalu berkata, Tuhan, Penina punya anak lebih banyak daripada aku. Dia selamanya tidak akan pernah mengucap syukur. Kasih aku lebih lagi Tuhan, sampai paling tidak anakku lebih banyak daripada Penina. Benar nggak Bapak itu kasih? Kalau Tuhan mau memberkati itu lebih dahulu, dia akan mengubah hati kita. Dia akan membentuk hidup kita, memproses kita. Sehingga ada waktunya ketika siap, Tuhan akan memberikan berkat dalam hidup kita. Setuju beri tepuk tangan buat nama Tuhan. Ada satu titik di mana 1 Samuel 1 ayat 11 berkata, kemudian benasalah ia katanya Tuhan semesta alam,
Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetap memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Hana mulai stop berdoa untuk meminta Tuhan kasih sekarang, kasih anakku anak. Dia tidak berdoa untuk terus minta jawaban sekarang Tuhan. Karena pada satu saatnya Tuhan, aku menyerahkan padamu beban, pergumulan, permasalahanku. Aku tahu Tuhan akan memberikan waktu yang terbaik buat hidupku. Waktunya Tuhan itu pasti terbaik buat hidup saya dan saudara. Amin. Selama Anda hanya menuntut sama Tuhan, kapan Tuhan, kapan Tuhan? Selamanya hidupmu akan gelisah, tidak akan tenang. Bila pagi hari ini kita boleh menemukan damai sejahtera di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu kasih. Belajarlah seperti Hana, tekun dalam doa, sampai dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Yang kedua, Penina membentuk hidup kita. Anda lihat betapa banyak anaknya Penina di sini. Hidupnya kayaknya diberkati. Tapi kita mau baca dulu dalam 1 Samuel 1 ayat 2 dan 7. Dikatakan, orang ini punya 2 istri, yang seorang bernama Hana, dan yang lain bernama Penina. Penina punya anak, tetapi Hana tidak. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti Hana, menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Penina arti namanya berbuah, subur, produktif, punya anak banyak. Sepertinya itu yang dia alami. Sepertinya orang lihat dia diberkati. Tetapi Hana yang artinya penuh dengan anugerah Tuhan, penuh dengan kasih karunia Tuhan. Satu pun anak dia tidak punya. Dia mandul. Kadang kita itu diizinkan punya penina-penina di sekitar hidup kita. Kita melihat orang lain kok diberkati Tuhan. Orang lain kok doanya dijawab Tuhan. Orang lain 3 tahun yang lalu naik motor, sekarang sudah naik mobil. Saya lihat sendiri Bapak Ibu, kok kayaknya diberkati orang itu. Kok luar biasa Tuhan. Saya melihat beberapa waktu yang lalu ada orang baru usaha cuman jualan baju online Bapak Ibu. Enggak punya toko baju. Jualan online, sekarang sudah beli ruko 3 lantai. Punya karyawan banyak. Dalam hitungan cepat kok Tuhan memberkati begitu luar biasa. Tapi bagaimana dengan kita? Aku sudah hidup benar, melakukan, kok kayaknya hidupnya di sini-sini aja Tuhan. Kok kayaknya begini-begini aja Tuhan. Kok kayaknya belum dapat jawaban. Aku melihat orang lain anaknya sukses semua diberkati. Tapi lihat keluargaku Tuhan, hidupku, keluargaku hancur. Kok orang lain kayaknya seperti itu? Tuhan kadang mengizinkan Penina ada di dalam hidup kita. Agar hidup doa kita ini semakin kuat di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Agar kita ini semakin dekat sama Tuhan. Amin. Penina mungkin diizinkan ada dalam hidup kita. Bapak Ibu terkasih, saya percaya kita mungkin bisa ngiri dengan berkatnya orang yang ada di sekitar kita. Benar enggak? Orang lihat katanya, kelihatannya diberkati. Tapi saya tahu setiap dari orang itu punya prosesnya masing-masing untuk mendapatkan berkat itu. Benar? Setuju nggak Bapak Ibu terkasih? Seakan-akan Penina dapat berkat lebih dulu. Kayaknya prosesnya cepat sekali bisa dapat banyak anak, apa yang dia tidak punya. Tetapi saya mau katakan gini, Hana kita tahu, dia melahirkan Samuel. Amin. Ada orang-orang tertentu yang Tuhan mau proses lebih lama. Ada orang-orang tertentu yang Tuhan mau persiapkan lebih dalam lagi sebelum dapat berkatnya Tuhan. Sebelum mendapatkan Samuel pada pagi hari ini. Dan itulah yang terjadi dalam hidup Hana. Kenapa dia harus menunggu jawaban yang begitu lama dari doanya?
Kalau Tuhan mau menyediakan Samuel buat hidup dia. Samuel adalah orang nabi satu-satunya nabi yang memberkati Raja Israel pertama. Memberkati Saul, memberkati Daud. Tuhan pilih Hana. Terkadang membutuhkan waktu untuk menunggu jawaban Tuhan. Kalau ada Samuel yang Tuhan mau sediakan dalam hidup Anda, yang setuju katakan amin. Apa yang kita tidak pernah pikirkan, mungkin Anda sedang bergumul, Anda sedang berdoa, Anda sedang menanti jawaban Tuhan. Kayaknya kok hidupku ini lebih lama dari orang lain seperti yang diberkati. Tetapi percayalah, ada sesuatu yang Tuhan sedang sediakan buat hidup saya dan saudara yang kita sendiri tidak tahu. Yang kita tidak pernah bayangkan, yang kita tidak pernah pikirkan. Itu disediakan buat setiap orang yang mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Anda sedang bergumul hari ini, ya mungkin bertahun-tahun Anda berdoa. Anda sedang berdoa buat jawaban Tuhan. Anda berdoa untuk mendapatkan sesuatu dalam hidup Anda. Orang lain kayak diberkati lebih. Tetapi ketahuilah, butuh proses yang lebih lama kalau Anda mau diberkati lebih. Dipersiapkan lebih untuk mendapatkan Samuel. Amin. Saya tidak tahu apa yang Tuhan akan sediakan dalam hidup saya dan saudara pada pagi hari ini. Tetapi mengucap syukurlah kalau ada di proses lebih lama. Kalau ada Samuel yang akan disediakan buat hidup saya dan saudara pada pagi hari ini. Amin. Saya mengundang pemusik untuk maju ke depan. Hari ini mungkin Anda mengalami proses yang berat dalam hidup Anda. Penantian yang begitu lama. Tapi mungkin apa yang Tuhan percayakan kepada kita, yang akan percayakan dalam kehidupan Anda, membutuhkan kedalaman yang lebih dalam hidup Anda. Punya fondasi yang lebih lagi dalam hidup Anda. Punya karakter yang lebih lagi di dalam Tuhan. Anda mungkin sedang diproses, Anda sedang dimurnikan sama Tuhan. Seperti Hana menunggu begitu lama bertahun-tahun. Terkadang kita melihat Tuhan dari sudut pandang yang berbeda. Kayak Tuhan gak peduli, katanya Tuhan kok kayaknya diam. Padahal kok katanya Tuhan tuh maha tahu, tapi kok kayak Tuhan diam. Tapi percayalah kalau kadang doa itu sedang ditunda jawabannya. Kalau Tuhan sedang membentuk karakter kita pada pagi hari ini, yang setuju katakan amin. Tuhan sedang memperdalam doa kita pada pagi hari ini. Tuhan sedang memperluas kapasitas hati kita. Dan Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang kita tidak pernah lihat dalam hidup kita. Dan untuk itu aku mengucap syukur sama Tuhan untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Perina mungkin tampaknya menang sementara. Tetapi sejarah Israel selalu tidak berubah melalui hidupnya Hana, melalui doanya Hana. Hanya dari hidupnya Hana, dia melahirkan Samuel. Orang lain boleh punya anak yang banyak, tetapi melalui hidupnya Hana, raja-raja bangsa Israel diberkati, diurapi melalui Samuel. Saya nggak tahu apa yang sedang Anda gumuli pagi hari ini, apa yang sedang Anda doakan. Begitu lama Anda menunggu jawaban sama Tuhan. Apa yang Anda doakan setiap malam, apa yang Anda sedang tangisi. Sepertinya kok tidak perubahan. Mau sampai kapan Tuhan? Tapi hari ini Tuhan berkata, aku tahu semua kebutuhanmu kok. Aku tahu semua lukamu. Aku tahu kerinduanmu. Aku tahu sampai kapan tuh. Tapi aku tahu aku tetap sayang sama kamu. Jangan ukur hidup Anda dengan kecepatan orang lain mendapatkan berkat. Jangan ukur sayangnya Tuhan sama Anda dari berkatnya orang lain.
Tetapi mengucap syukurlah kalau hari ini Tuhan bentuk dan persiapkan hidup Anda. Persiapkan karakter Anda. Persiapkan fondasi hidup Anda. Anda harus menunggu jawaban doa itu. Karena Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Bagi hari ini, kita mau mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Melalui persekutuan di depan hidup kita pada pagi hari ini. Melalui tubuh dan darah Yesus. Nanti setelah kita akan makan tubuh dan darah ini, saya ingin mengajak kita semua mengucap syukur. Kita ambil waktu sejenak, kita mengucap syukur sama Tuhan. Melalui pergumulan, melalui doa yang mungkin belum terjawab pada pagi hari. Mari kita ucapkan syukur sama Tuhan. Kalau Dia sayang, Dia mau membentuk hidup kita, Dia mau membentuk karakter kita, mempersiapkan kita untuk sesuatu yang kita belum lihat. Itu sesuatu yang besar yang Tuhan akan sediakan dalam hidup kita. Kita gak tahu Samuel apa yang akan Tuhan berikan buat hidup kita. Tapi mari, setelah kita makan dan minum persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus, kita mau mengucap syukur sama Tuhan, kita mau sembah di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu kasih. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan berjamaah kudus. Saya mengundang pelayan berjamaah kudus untuk maju ke depan. Karena tubuh dan darah Yesus sebagai bukti cinta Tuhan pada hidup kita pada pagi hari ini. Dia rela mati buat saya dan saudara karena Dia mengasihi kita. Pagi hari ini jangan pernah menyia-nyiakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan untuk itu kita mau berdoa sebelum kita melakukan perjamuan kudus. Nanti saya minta papamu untuk berdoa.